Halo dulur, saat hari Minggu. Hari Minggu ini gue bareng istri gue. Sapa dulu sayang. Hai. Sama istri gue lagi mau ke Lembang. Rutenya dari Cikampek ke Lembang. Hari ini juga mau ngebahas tentang kelebihan dan kekurangan si Lexi 2023 ini. FYI, Lexi ini gue beli dari 2 bulan lalu. Sekarang kilometernya sudah 28.879 km, dan kita bakal cari tahu impresi berkendaranya di Lexi tahun 2023 ini. Ya, ini tipe standar ya, masih pakai anak kunci. Terus juga kita bakal nge-review betapa borosnya atau seberapa borosnya. Kalau orang lain irit kan ya, kita ngetes keiritan si Lexi ini. Tapi kita bakal ngehitung seboros apa Lexi ini kalau dipakai dari Cikampek ke Lembang, yang notabene jalannya nanjak dengan sistem full to full. Di display ini sebenarnya ada average-nya, cuman kita mau yang real aja, real konsumsi BBM di Lexi ini berapa sampai ke Lembang. Nanti kita ngisi lagi di Lembang mungkin ya. Isi full, full, full. Oke, kita udah isi bensin full tank karena memang pengetesan kehematan pemborosan bahan bakar ini lewat sistem full to full, biar tahu angka pastinya tuh segimana. Oh iya, ngebahas tentang Lexi ini kalau nggak salah keluar atau launching di 26 Januari 2018. Kalau misalnya udah dihitung sudah 5 tahun, 5 tahun setengah lah, hampir 6 tahun. Tapi belum ada facelift. Belum ada facelift, belum ada all new. Gua nggak tahu kenapa, mungkin gue juga jarang nemuin motor ini di jalan, apakah kurang laku dan gimana. Jadi Yamaha belum berani untuk keluarin all new atau facelift dari Lexi ini. Tuh. Apakah karena memang terlalu banyak di 125 di di segmen 125. Tapi menurut gua ini langsung head to head sama Vario. Untuk 125 cc yang lain yang kayak Gear 125, Mio M3 125 itu kayaknya masih belum bisa head to head langsung sama Vario 125. Kalau ini sudah bisa head to head. Tapi kenapa nggak laku? Gue bakal bahas beberapa kekurangannya. Yang pertama, gue bakal bahas dari desainnya dulu aja deh. Dari desainnya, untuk nanti kalau misalnya kekurangan dan kelebihan itu di belakang aja ya. Gue bahas yang ada dulu deh, yang kita bisa lihat dulu. Dari mulai desain untuk motor berumur 5 tahun setengah ya, 5 tahun jalan ke 6 tahun. Ini sebenarnya bukan selera semua orang sih. Jadi yang lihat Lexi butuh beberapa waktu atau butuh beberapa penyesuaian untuk kayak, wah Lexi oke juga nih gitu. Kenapa sih? Karena ya mungkin dari desainnya ya, yang kayak bodinya gambot, cuman ada beberapa yang cuman di ban sih, bannya nggak gambot juga. Cuman dari yang ban yang kecil itu 14 inch yang ukurannya masih normal ya, menurut gua nggak selebar banget kayak Aerox sama NMAX. Jadi handlingnya tuh enak banget guys, enteng aja gitu, enteng aja gitu. Terus balik ke speedometer. Speedometernya pakai speedometer Aerox 155 gen awal ya, gen pertama. Tapi kalau Aerox kan bukan gen pertama ya, tapi gue sebut aja Aerox 155 gen pertama. Dia pakai speedometer Aerox sama persis
Dan ini ada tachometer, speedometer, terus odometer, trip A, terus ada average BBM, bensin consumption, terus sama ada jam digital, ada full meter juga yang pasti ya. Unik ya, di 125 cc udah ada tachometer ya, walaupun sebenarnya nggak guna-guna banget sih karena memang matic ya, cuman ya gitu gitu aja, udah nggak kayak motor manual yang kayak bisa naik turun yang kayaknya tuh bisa buat adrenalin lebih terpacu lagi nggak sih gitu. Terus kita pindah ke area stang. Di area stang ada Triple S, start stop system. Triple S ini sama kayak pokoknya intinya cara kerja Triple S ini, walaupun gue standar ya, ini Lexi tipe standar kan, tapi udah dapat Triple S. Triple S ini kan Triple S tuh artinya start stop system, jadi dia otomatis gitu, dia otomatis bakal matiin kalau diaktifin ya. Kita aktifin aja dulu deh. Kalau mesin dalam keadaan idle atau dalam keadaan macet, dia mesinnya akan mati sendiri dan otomatis hidup ketika memang gasnya dibuka. Tapi ada dua mode kalau nggak salah. Ada yang mode kita nih jalan pelan-pelan nih, macet-macetan gitu ya, pelan-pelan. Dia agak pintar sih, kayak macet-macetan jalan 10 km pelan-pelan. Nah, dalam 5 detik nggak digas, dia mesinnya akan mati. Adapun mode yang kedua, dia bakal langsung mati ketika memang kita kecepatan kencang, terus langsung berhenti tiba-tiba, mesinnya biasanya bakal langsung mati. Seperti itu, lumayan cerdas Triple S dari start stop sistemnya Yamaha ini. Bisa ngebaca lah, jadi si mesin gak gampang mati-mati gitu. Ini tuh fungsinya untuk menghemat BBM, teman-teman. Menghemat BBM ya kurang lebih kalau nggak salah 6% lah. Cuman ada cumannya nih, karena saat si mesin mati, headlamp terus sama speedometer, pokoknya kelistrikan yang lain itu masih nyala. Otomatis fokus utama listriknya ada di aki. Kalau misalkan keseringan dipakai, hemat BBM tapi boros aki, ya tinggal dipilih aja sih sebenarnya. Tapi menurut gua Triple S ini dipakai dalam keadaan genting-genting aja sih, kayak misalkan macet dalam perkotaan, terus bensin tinggal sedikit banget itu bisa diaktifin supaya lebih hemat lah, agar bisa sampai pom bensin aja gitu. Pas macet-macetan kan males banget ya, boros bensin juga kan ya. Kalau misalkan pakai Triple S ini yang cerdas, ini bakal lumayan menghemat BBM agar tidak terbuang percuma. Ya nggak apa-apa lah kalau misalkan pas saat kayak gitu genting-genting kayak gitu. Tapi kalau pas keadaan normal kayaknya nggak usah diaktifin deh, kasihan akinya soalnya. Karena ini juga kan semuanya yang Lexi ini udah nggak ada Kickstarter, kan lumayan worry juga ya kalau misalkan akinya udah soak, udah bener-bener harus ganti aki, nggak bisa diapa-apain gitu. Terus pindah ke bawahnya. Di bawahnya udah ada hajat guys. Tuh, udah ada hajat guys. Motor 125 sudah dilengkapi hajat, itu good banget sih. Jadi kita nggak usah yang namanya modif-modif lagi gitu. Ini udah bawaan pabrik guys. Mudah-mudahan lah. Kalau bawaan-bawaan kan mungkin ada konsleting listrik lah atau apalah gitu. Namanya modifan ya, kita nggak pernah tahu. Terus di bawahnya ada tombol starter, dimana Lexi ini udah menggunakan kalau nggak salah dinamo atau gimana gitu. Ih, Lexus yang bukan Zenik ya? Saya lagi nge-review. Iya, lagi nge-review guys. Dan guys, kebeli Zenik. Doain guys, katanya kebeli Zenik. Nah pokoknya udah halus banget sih starter si Lexi ini. Terus pindah ke kiri, di sini sebelum ke tombol-tombol ada yang namanya parking lock brake. Ini sih parking lock brake yang manusiawi menurut gue ya, daripada Honda, asli serius. Maksudnya dengan ditarik terus dipencet ininya, si tombol ininya,
Itu gampang banget aja, terus ditarik aja. Terus kalau misalkan Honda kan ada yang kayak gini ya, kalau dulu yang dicetrekin gini terus kadang-kadang lebih keras, terus yang sekarang gini dirubah lagi mungkin karena kekerasannya. Ribetnya sih sebenarnya mah kadang-kadang harus pakai dua tangan. Terus sekarang di kalau nggak salah ada tuas gini ya, naik turun di yang sekarang. Jadi mungkin lebih gampang, tapi yang Yamaha ini no debat lah. Ini paling gimana, simpel, lebih berguna. Terus balik lagi ke tombol-tombol. Di sini tombol-tombolnya ini ada lampu dekat jauh, sen, sama klakson. Terus itu aja sih. Paling ke bawah ada yang namanya apa, power outlet. Tapi power outlet itu ini belum yang langsung USB gitu, kayak Vario 160 ya, yang kemarin udah USB ya, langsung USB. Dan ini belum, harus pakai adapter lagi, jadi agak ribet memang. Terus ditambah konsolnya cuma satu guys, asli ini Lexi pelit banget. Konsolnya cuma satu, cuma bisa bawa air minum kecil aja, botol kecil, sama naruh HP. Terus juga tidak ada penutup. Kalau di Honda misalkan yang 160 kemarin kita ada sebulan pakai 100 Vario 160 tuh ada penutup, jadi kita tuh mau ngecharge HP, mau ngecharge intercom itu tuh nggak worry banget. Kalau di sini worry banget guys, entah itu takutnya ada yang jambret atau jatuh pada jalan yang apa jelek banget, itu bumpy gitu, takutnya jatuh. Itu aja sih sebenarnya. Itu ini nggak banget sih, nggak aman juga gitu ya. Mau kalau misalkan dalam keadaan darurat ya paling narik kabel, tapi handphonenya ditaruh di tas kecil gitu. Tapi itu agak lumayan bahaya sih, tarik-tarikan kabelnya atau ada yang putus atau apa, jadi ngeri banget. Janganlah, kalau di sini mah janganlah, untuk keadaan darurat aja kalau bisa ya jangan gitu, takut, ngeri. Oh ya, tipe standar ini masih pakai anak kunci ya guys ya. Kalau misalkan yang varian atasnya S dan ya tipe S nya udah dia pakai keyless gitu. Cuman kita yang kebelinya ini kebelinya yang standar ya sayang ya. Kebelinya yang standar. Yo ya, dengan harga 23.500.000 kemarin ya. Iya. Dan tanpa inden kan. Ini tanpa inden beneran deh. Lu datang ke showroomnya beli, hari itu juga langsung diantar gitu. Dan ini cash ya guys ya. Takutnya nanti teman-teman pada ngomong kayak, lu mah ya iyalah, apa cicilan mah di apa, dimudahin ya yang Iya, dimudahin, cepet di ACC-nya besok langsung ini. Tapi ini enggak, kita belinya cash dan hari itu juga langsung diantar. Entah mungkin ini nggak laku atau gimana, ya udah cepet keluarin aja atau gimana, gua nggak tahu. Cuman ini nggak inden sih. Halo dulur, kita udah di apa, jalan yang mau ke Wanayasa. Kita Lembang via Wanayasa ya dulur. Kita bakal bahas lagi, ini kan jalanan nanjak nih, kita udah mau mulai uji performanya seperti apa. Tapi sebelum performa, kita kan perjalanan mini touring ya, agak jauh lah ya. Kita bakal bahas tentang apa ya tadi ya, posisi berkendara. Imut ya anjir kalau istri gua ngomong tuh imut, kalau gua amit kayaknya. Posisi berkendara, riding position ya. Lex itu sebenarnya dibuat untuk head to head dengan Vario 125, ingin menangkap pasar ciwi-ciwi, cewek-cewek. Tapi ada blunder tersendiri. Blundernya apa? Dia tuh punya jok yang lebar dan tingginya tuh sekitar 785 mm, dimana itu lebih tinggi daripada NMAX. Dan tinggi rata-rata perempuan di Indonesia itu 160 cm. Dan itu bakal gak enak banget sih bawa si Lexi. Tapi masih affordable kok untuk dikendarai. Gua aja yang tingginya 171 cm aja, kalau misalkan apa,
dan dua kaki napak ke ini tidak napak dengan sempurna tapi masih jinjit. Kalau misalkan mau napak dengan sempurna itu jika mau napak dengan sempurna itu harus yang sebelah doang yang napaknya. Jadi itu lumayan tinggi kan ya, tinggi, tapi dengan ketinggian itu istri gua yang tingginya sekitar 150 cm ya, Ya, 150 cm dengan berat badan berapa sayang? 40. 40 kg, slim sekali, udah mini-mini lah. Istri gua tuh mini-mini lah, kayak Lego. Udah. Ya Lego, dia masih bisa bawa dan sanggup Lexi ini. Tapi dengan catatan dia pakai sepatu yang Sepatu. solnya agak tinggi dan agak ke depan nih. Dia pokoknya kayak, tahu nggak sih, kayak lihat istri gua bawa Lexi itu kayak anak kecil bawa sepeda yang agak gede gitu. Jadi harus agak ke depan dulu gitu. Tapi kalau misalnya sudah jalan itu walaupun memang lebar dan tinggi, kalau sudah jalan dia berasanya enteng, handlingnya enteng karena dipengaruhi juga dengan profil ban yang tidak lebar tapi kecil gitu. Ini nanti ada videonya, ada profil yang kecil jadi handlingnya tuh ringan aja gitu. Bahwa si ini tuh walaupun bodinya gede. Menurut Ayang bawa Lexi kayak gimana ya? Baik, itu nyaman, cuma knalpotnya agak ganggu. Enggak, maksudnya pas ini pas bawa aja gitu, pas bawa. Pas beloknya gimana, pas berhentinya, pas macetnya gimana. Pas macet agak repot ya buat aku yang tingginya 150, harus agak maju karena harus turun kaki. Turun kaki. Beloknya aman sih. Beloknya aman. Ya, nyaman. Dengan kemacetan Cikarang aman lah ya bawa Lexi ya. Aman. Nah ini dia yang jadi Lexi ditakuti sama para wanita. Kelihatannya gede, bodinya gede, kelihatannya berat, terus tinggi juga si joknya. Tapi sebenarnya kalau misalkan udah dipakai itu ringan banget teman-teman, handlingnya ringan banget lah gitu. Nah nanti gua kasih video istri gua bawa Lexi lah dikit aja. Nanti biar tahu, oh ternyata dengan badan sekecil ini juga masih bisa bawa Lexi. Soalnya ini motor dipakai istri gua untuk kerja. Dari kosan sampai ke tempat kerja dia pakai Lexi. Dan itu dia nagih sih karena nyaman. Oh ya, untuk posisi berkendara sih enak ya, enak, stangnya tinggi, jadi nggak yang kayak bawah banget. Kalau Vario kan agak ke bawah, jadi agak nunduk yang sporty banget lah kalau Vario. Kalau ini terhitungnya nyaman karena si stangnya tinggi gitu. Terus untuk masalah handling tadi udah dibahas, enak banget. Ini kayak nikung-nikung gini enak banget lah. Tuh kayak nikung-nikung gini tuh bet nurut gitu, nggak yang kayak nggak yang takut. Terus kayak ada kan motor ngelawan gitu, apa lu gitu. Enggak gitu, maksudnya ngelawan yang kayak mau ditekuk ke kanan ke kiri tuh dia agak maunya tegak gitu, Kaku lah ya. kaku. Nah tapi ini tuh mau luas gitu, tuh diajak ini, apalagi jalannya sekarang tuh yang mau ke Wan Ayasa enak banget, udah diperbaiki gitu. Ini pokoknya jos gandos. Terus masalah kaki, Lexi ini masuk ke ke daftar, ke list daftarnya Maxi-nya Yamaha. Walaupun 125 ini masuk ke ranah Maxi-nya Yamaha. Walaupun memang dia tidak ada tengah ya, kalau di Aerox, Lexi, PCX misalkan ADP dan segala rupanya, dia ada tengahnya nih, ada tangki bensinnya, cuman di sini nggak ada dia. Jadi ini agak lega banget, nggak sesempit itu. Jadi kaki mau kemana-mana tuh enak banget. Terus gimana bisa selonjoran nggak bang? Selonjoran bisa, cuman nggak yang lurus kayak gini, nggak. Jadi dia agak keluar itu kakinya. Jadi kalau misalkan takutnya sih kesabet orang atau apa ya, kalau di jalan sepi oke lah, tapi kalau di jalan ramai jangan selonjoran. Tapi selonjorannya ya cukup nyaman lah walaupun sedikit. Ada pilihan lain untuk posisi kaki saat perjalanan jauh. Terus joknya sih Yamaha Pole top. Suspensi. Apa ya?
Suspensinya gimana? Oh, suspensinya. Nanti dulu joknya dulu ya sayang ya. Joknya si pol banget. Empuknya pol. Dari bisa dan kulitnya lembut. Ya nggak sih, nyaman nggak sih yang? Nyaman banget. Nyaman banget. Kita tuh tadinya nggak mau pilih Honda, soalnya sebelum beli Lexi kita pernah pakai Vario 160 ya. Iya. Pakai Vario 160 itu nyiksa banget karena kita pakai Bogor ke Garut. Itu sih nyiksa banget. Kayaknya ini baterainya mau habis deh. Nyiksa banget. Jadi kita pilih ke Yamaha yang empuk gitu. Udah joknya empuk, suspensinya juga empuk. Beda banget sama Vario 160. Itu kalau Vario 160 sih apa Keras namanya? banget. Keras banget ya. Sok kayu, apa namanya? Jok batu lah pokoknya gitu lah. Itu bener-bener karena memang kita udah coba dari Bogor ke mana? Garut Ke Garut, ke Pantai Satolo. Kira-kira berapa jam yang? 9 jam ya? 9 jam. Wah itu kesiksa banget sih, kasihan bini gua, kasihan pantatnya hilang ya. Pantatnya hilang. Berasa nggak ada pantat. Nah kalau untuk suspensi, gue lihat sedikit baterai ya. Kalau untuk suspensi Lexi sendiri dia empuk, depannya empuk, saking empuknya sampai suka mentok. Beneran deh, sampai suka mentok saking empuknya. Sedangkan yang belakang, gue nggak tahu, heran ya, maksudnya banyak orang yang bilang suspensi Lexi itu keras, tapi menurut gue ini di medium aja, di levelnya level medium, di levelnya level medium, karena dia spring shock breakernya itu progresif, jadi di atasnya rapat-rapat, di bawahnya lebar-lebar gitu teman-teman. Dan gue yakin kenapa agak stiff, medium ke stiff sih, jadi nggak stiff banget, nggak keras banget. Itu kenapa, karena memang si Lexi ini masih pakai single shock ya. Kalau misalkan terlalu empuk, handlingnya tuh nggak mantep nantinya untuk saat nikung atau apa gitu. Kayak nanti ban belakangnya mah nggak mantep, ini makanya dibikin agak stiff. Ya wajar lah, tapi kalau udah dibuat boncengan itu sih nikmat ya yang ya. Nggak sekeras yang ada V-Strom, ada Suzuki. Iya itu ada V-Strom lewat guys. Mengalihkan pandangan guys. Nah balik lagi, di mana tadi terakhir? Untuk boncengan nyaman sekali. Oh ya, untuk boncengan tuh top lah, Yamaha top lah. Dan untuk shock belakangnya menurut gua kalau misalkan dipakai boncengan, mungkin dipakai sendiri yang berat-berat cewek gitu, yang nggak berat-berat cowok. Berat-berat cowok kan 70, gua tuh di 70-an ya. 70 ya yang? 60 apa aku beratnya? Kamu 77. Oh 77 gendut juga ya. 77 kilo tuh ya menurut gua normal-normal aja, nyaman-nyaman aja. Terus juga mungkin kebantu sama joknya yang super duper empuk kali ya. Ya jadi nyaman untuk pantat atau bokong, itu tersanggah dengan baik di Vario ini, di Lexi ini. Karena di Vario sedikit gimana ya, keras ya, terus agak kecil juga, bikin cepet panas lah ya. Posisi kaki aku juga lebih nyaman, jelek. Oh iya, untuk kaki penumpang kayak di Vario tuh kan agak ke bawah ya si kakinya. Terus dengan kalau istri gue yang agak mini ini, bentuk tubuhnya dia tuh si pahanya, Bagian dalam kaki kena body. si pahanya tuh kena apa, body samping ya. Iya. Body samping, jadi pas perjalanan agak jauh untuk boncengers ya, untuk boncengers itu bakal terasa sakit dan pegal. Kalau misalkan di Yamaha ini si footstepnya agak tinggi, jadinya agak kayak jongkok gitu nggak sih ya? Ya, agak ke atas gitu kan kaki kamu, jadi lebih nyaman dan si pahanya tuh nggak nempel ke si body samping gitu sih. Oh ya teman-teman, katanya ini istri gua mau ngasih review jujur tentang gimana jadi boncengers. Jadi gimana ya jadi boncengers ya? Boncengan dengan ini nyangkut sih. apa? Yang nyangkut? Oh, ininya
Gimana jadi boncengers? Boncengan seleksi. Posisi duduknya nyaman. Terus untuk kakak yang beratnya 40, untuk apa, jarak antara bokong ke apa ini, besinya itu jauh, jadi masih bisa buat bawa rantai duduk atas. Berarti lega banget ya? Lega banget. Terus? Untuk suspensi belakang juga nyaman, empuk. Berarti kalau ada yang bilang keras, berarti salah ya? Iya. Terus sama kakinya gampang pegel, terus apa bokongnya cepat panas nggak? Kalau panas sih, mungkin kalau berkendara touring ke jauh lagi mungkin ada kerasa panas ya. Tapi untuk selama dipakai sehari-hari sih, tapi nggak tahu ini nanti sampai Bandung atau balik lagi ke Karawang. Untuk kaki nyaman banget. Coba sayang itu mic-nya agak deketin. Halo. Halo. Udah. Enggak. Udah yang kasih reviewnya. Udah. Gitu doang nih. Untuk Vario 160 sama Lexi, kalau untuk boncengers lebih nyaman mana? Lebih nyaman Lexi ya, jauh kemana-mana. Jauh kemana-mana? Untuk Vario ya sakit banget suspensi belakangnya. Keras Banget. Tuh review jujur, biasanya cewek jujur ya guys ya. Iyain aja guys. Nah untuk balik lagi ke performa. Untuk performa setelah 2 bulan pakai Lexi ini, performanya tidak mengecewakan. Yahud lah, pokoknya nama Yahud. Karena tenaga di kertas nggak bohong banget, karena kalau kita compare dengan Vario 125 rivalnya, Lexi ini punya horsepower atau daya kuda di 11,7, terus dengan torsi di 11,3. Bener gak sih yang? Betul. 11,3 Newton meter, sedangkan di Vario di 11,1 daya kuda untuk tenaganya, dan untuk torsinya di 10,8. Menurut gua yang udah pernah nyoba kedua motor ini, memang Lexi lebih bertenaga gitu, tapi nggak seboyo itu, karena Lexi punya sistem VVA yang bikin dia tuh di putaran bawah oke, jos, di putaran atas juga oke, pas VVA-nya terbuka di 6000 rpm. Itu asik banget sih, dan gua baru pertama nyobain VVA kayak gini ya. Sebenarnya tipis rasanya, cuman ya memang ada perbedaan aja, tapi tipis, gak se wow itu. Cuman memang dari tenaga itu nggak bohong, memang si Lexi ini 125 yang benar-benar powerful, dan dia juga punya predikat motor dengan 125 cc yang paling powerful, beserta kalau misalkan kita bahas posisi riding tadi, Lexi 125 ini menjadi motor ternyaman di kelas 125 cc gitu. Untuk performa sih seperti itu gitu. Selain VVA yang bisa ningkatin power atau punya si Lexi ini bisa punya power sebesar itu, karena di part-part ini, di area CVT itu, area kita udah ada di Wanayasa nih guys. Wah, aku terdistraksi ya. Kita ada di Wanayasa, kita udah sampai Wanayasa. Kita masih ada sekitar 1 jam lagi mungkin ke Lembang gitu. Dan kenapa performanya lumayan, selain ditambah ditambah adanya VVA,
part-part di Lexi ini juga sama persis sama plug-plug PNP dengan Aerox 155 gen pertama. Dimulai dari filter udaranya, terus knalpotnya knalpotnya juga sama, knalpot, filter udara, CVT. Yang membedakan itu ada kalau dari segi CVT semuanya dalamnya sama kecuali rollernya. Kalau misalkan Aerox di 13 gram, di Lexi ini 9 gram kalau nggak salah bawaan pabriknya. Terus untuk di mesin ada perbedaan lagi di blok mesin sudah pasti. Terus sama ukuran piston beda juga, lebih kecil karena memang ini 125 cc. Crankshaft sama udah sih itu aja kayaknya. Yang ada V-Strom, yang Suzuki V-Strom 1250 itu lihat. Suzuki lagi ada event ya kayaknya. Avenis 125 guys. Inazuma lagi ada ini kayaknya, lagi ada event guys di Bandung kayaknya. Lewatnya lewat sini. Oh iya, Suzuki semua ada event. Nggak tahu event apa ya, yang tahu sekarang tanggal berapa sayang? Tanggal 30 Juli di Bandung ada event Suzuki apa guys, nanti kasih tahu aja. Komen gitu. Untuk part-partnya semua pokoknya sama seperti di Aerox generasi pertama. Oh ya, kita udah bahas desain, bahas performa, bahas tentang kenyamanan. Tinggal kita bahas kesimpulan. Tapi nanti kita mau coba dulu, ini kan jalan alternatif yang Subang dari Jalan Wanesa langsung ke Lembang lewat Cicadas ya. Di depan tuh ada tanjakan yang lumayan ekstrim sih. Udah tau lah mungkin yang dari Purwakarta ke Bandung ke Lembang lewat sini udah pasti tahu lah tanjakannya seperti apa. Apakah Lexi mampu dan apakah segimana dia bisa sanggup untuk lewatin? Karena Beat aja mampu, masa ini enggak sayang? Walaupun kayak keong. Iya, walaupun kayak keong Beat. Tapi kita punya Beat kok, tenang guys. Kita nggak menghina Beat, kita juga punya Beat. Soalnya kita suka pakai Beat ke Bandung dulu. Ini yang tembusannya langsung ke ini ya, jalan apa? Ini apa? Itu Kapulaga ya? Kapulaga ya? Iya, kita lewat Kapulaga, Cicadas Kapulaga. Buat teman-teman tahu tanjakannya ini lumayan ya. Lumayan tinggi, lumayan curam. Dan Lexi masih bertahan di 58 km 60 km. Kita gaspol terus ini. Gaspol terus di 69 km 70 km. Nah ini dia jembatannya ya. Ini dia jembatannya. Jembatan? Oh jembatan, sorry, tanjakannya. Wow, kita terbang. Kita terbang karena kita tahan terus si gasnya. Kita pengen tahu dari, kita ambil momentum di bawah. Kuat ini akan terus menanjak guys, lihat tuh ke atas. Kalau kita dalam keadaan lurus, lihat miring banget kan ya, miring banget ke atas ke sana. Itu nanjak, makin turun kilometernya 47, 46, 45, 44, 41, 40, 39, drastis sekali turunnya. Apakah kuat? 38, 39, 40. Oh, minimal dia bertahan di 38 km per liter. 38 km per jam. Lumayan ya. Lumayan, udah dingin nih kita nih daerah Kapulaga guys. Terus juga yang gua notice ini sih aspalnya udah dibenerin sih kayaknya. Baru ke sini lagi setelah berapa bulan yang? Udah lama ya. Terakhir tuh yang hujan teh berapa bulan yang lalu? Hujan apa? Yang makan bakso di Purwakarta. Udah lama aku lupa.
Itu kan, oh itu mah dari Garut ya? Iya, kita Oh. pulang dari Garut via Bandung guys, Mm-mm. karena ke Karawang. Iya itu mah Cikarang ya? sekarang. Nanti, oh berarti udah lama banget ya. Berarti sebelum Lebaran ya, sebelum puasa kita. Bukan sebelum Lebaran, tapi Ya hari terakhir berarti Lebaran. Oh, sebelum Lebaran terakhir kan. ke Bandung iya. Jauh. Sebelum Lebaran. Oh, sebelum nikah. Sebelum, kayaknya udah deh. Nikah juga udah. Iya sebelum nikah ya. Sebelum nikah udah terakhir. Iya kayaknya. Lupa guys. Enggak deh, nikah kan Desember ya. Januari, Februari, Maret, April masih kayaknya ada deh. Bandungnya lupa tapi ya sudah lah ya. Betul. Oh lagi banyak Suzuki nih. Lagi ada event kayaknya. Tapi nggak tahu di mana eventnya. Hamparannya. Oh ya, karena kita udah mau mulai nyampe Lembang, kita bakal sebutin kekurangan dan kelebihannya. Kita masuk ke kekurangannya dulu. Pertama, dari segi desain nggak ada yang salah semuanya. Tapi kekurangannya adalah lampunya cuman lampu depan doang yang sudah LED, semuanya lampunya masih bolham. Entah ya apa namanya progres Yamaha seperti apa untuk Lexi ini, tapi itu sebuah kekurangan banget. Dan ini sebenarnya udah diganti lampu senjanya yang di RL itu. Tadinya pakai lampu TL kalau nggak salah, lampu yang mesin kuning yang kecil. Gua ganti ke lampu LED gitu, yang Philips, biar lebih bagus aja. Masa apa namanya mikanya biru terus warnanya agak kuning, ya agak jelas aja. Nah terus juga di lampunya, selain lampu-lampu masih bolham, belum dikasih LED sama Yamaha, si lampu depannya sudah LED. Jarak pandangnya juga lumayan jauh, yang dekatnya lumayan jauh dan yang jauhnya juga bagus jaraknya. Tapi untuk dari segi apa ya, dari segi penerangannya kurang gitu guys. Nggak tahu, kurang tebel aja, tipis aja gitu. Nanti si lampunya tuh bakal selalu kalah gitu kalau misalkan ada lampu jalan atau lampu kota atau ketabrak lampu motor lain, itu tuh kalah. Kalau mungkin nanti bakal dibuatin video terpisah ya untuk yang tes lampu Lexi. Nanti kita bakal main di Lipo ya. Keliling Lipo Cikarang aja deh yang deket-deket rumah. Nanti kita bakal bikin video terpisahnya. Cuman memang ini lampunya untuk teman-teman yang suka apa touring atau apa, bisa pakai lampu tambahan atau memang headlampnya langsung diganti dalemannya, langsung dimodif dalemannya untuk lebih mendapatkan cahaya yang lebih terang lagi. Menurut gua sih itu. Terus oh ya, gue belum bahas tangki. Dan ini tangki tuh bikin sebel sih sebenarnya. Sebelnya karena apa? Tangkinya tuh kecil banget guys. Tangkinya tuh cuman muat 4,2 liter aja. Memang sih deck jadi lebih lega karena memang tangkinya dipindah ke belakang. Cuman hasilnya tangkinya cuma 4,2 liter aja. Sedangkan Vario lawannya itu 5,5 liter. Bayangin aja deh. Gini deh, kita hitung-hitungan kasar deh ya. Kalau menurut apa namanya catatan, si Vario dapat sekitar 51 km per liter rata-ratanya. Mungkin itu dihemat-hematin ya kan, kalau kita kan lagi boros-borosan kan. Nah untuk di Lexi ini lebih boros sedikit di 48 km per liter. Yang gua dapat infonya dari Google. Nah kan lumayan ya, udah mah lebih boros gitu ya, terus juga beda sekitar kapasitas tankinya 1 liter, kan lumayan bedanya sekitar 50 kiloan ya jarak tempuhnya, beda hampir 50 kiloan. Dan itu yang bikin feelingnya tuh si Lexi boros banget. Padahal
perbedaan sekitar 3 kilometer kalau misalkan menurut catatan ya, kita belum ngetes aktual yang Vario 125. Tapi kalau misalkan itu dengan kasar seperti itu aja, cuman 3 kilo dari 48 liter 48 km per liter sama yang Vario 51 km per liter, itu cuma 3 kilo. Kalau dengan kapasitas yang sama 5,5 liter 5 liter lah ya, dua-duanya beda tipis, jaraknya cuman hanya 15 km 15 km untuk dari segi full. Memang diakui lebih irit stick Vario. Jadi orang-orang banyak yang nyinyir ya, Lex itu kerasanya boros banget, baru juga isi bensin tapi udah kurangin aja bensinnya pas dipakai nggak jauh. Karena memang tangkinya kecil, tangki isi Lex kecil, jadi dirasa lebih cepat untuk sering isi bensin di padahal memang kapasitasnya iya, padahal cuma kapasitasnya aja. Kalau misalkan Vario dan Lex ini dengan kapasitas yang sama, mungkin perbedaannya tidak terlalu jauh dan signifikan. Itu sih. Terus kapasitas bagasi Lexi kecil banget. Apa sayang? kecil. Iya, kecil banget, cuman bisa helm pun itu bawaan Yamaha yang bisa masuk ya, kayak helm full face itu nggak bisa masuk sama sekali. Helm half face yang agak gedean itu tetap nggak bisa masuk. Apalagi kalau misalnya udah diisi sama jas hujan atau kanebo, itu udah nggak bisa yang namanya diisi helm lagi. Jadi ini kapasitas keluarga Maxi, tapi kapasitas bagasinya mini. Ya itu, tapi ada ada kelebihannya ya, di decknya, di kakinya lebih lega. Terus apalagi ya sayang ya yang ini getaran mesin dan suara yang kasar. Pertama kali beli Yamaha kaget karena biasanya pakai Honda ya. Iya. Honda tuh bener-bener halus gitu, halus. Yang Beatnya, yang Varionya halus. Cuman memang kalau Vario di awal-awal doang agak gredek sih, kesannya halus mulus. Kalau ini getarannya sampai ke tangan. Ini aja kalau yang mungkin gampang kesemutan, ini mungkin udah kesemutan kali. Si getaran mesinnya sampai ke setang, dan itu terasa, bener-bener kerasa. Entah itu di di RPM bawah ataupun RPM atas. Yang pakai kasar itu bikin nggak nyaman sih untuk touring jauh-jauh gitu. Getarannya dan suaranya mungkin keluarga Maxi, NMAX, Aerox dan ini mungkin ya. Suara mesinnya kasar banget coy. Baru keluar dari dealer ini kayaknya udah kasar aja, udah worry gimana gitu aja. Bakal jebol lagi. Karena di rumah ada TPS kan ya. TPS RTR 160. Suaranya tuh sering kasar dan sering rusak. Jadi pas ngedenger Yamaha suaranya kasar jadi worry karena bukan sindrom takutnya gini. Takut takut kelamaan. Wih, ada mungkin nih. Baru beli tapi rusak. Yoi ya, cuci mata dulu sebentar. Nanti tahun depan beli, amin. Doain ya guys. Tahun depan beli. Kayak jajan cilok. Kayak jajan cilok. Oh ya, suara ya. Iya sih, suara. Baik lagi ke suaranya benar-benar kasar, yang itu bisa bikin worry. Jadi kita nggak bisa bedain sih kalau gue pengguna Yamaha baru-baru tuh nggak bisa bedain mana suara mesin bermasalah dan yang mana yang normal-normal aja, itu sih. Terus apalagi ya yang menurut Ayang, apalagi kekurangannya nih? Aku bukan kurang suka sih, agak kesusahan sama knalpotnya, jadi harus lebih hati-hati, harus merhatiin knalpot kalau mau nyalip atau mau parkir karena sering nyenggol orang. Oh, knalpotnya gede ya? Oh iya, gede banget. Udah mah bodinya gede, awas. Knalpotnya kayak offset. Knalpotnya gede. Oh iya, karena ini knalpotnya satu basic ya. Tuh, NMAX, tuh NMAX, Aerox, dan ini knalpotnya sama dan memang besar sih. Bisa nyenggol orang, singgol bacok kayaknya ya.
Dan Ayang kalau pakai motor ini sering nyenggol knalpotnya? Kalau pas parkir, Nyenggol apa kesenggol? pas parkir nyenggol. Nyenggol. Kalau buat berkendara sih enggak ya, karena gitu. dirasa-rasa soalnya kan buntutnya panjang, jadi harus benar-benar dirasain kalau mau nyala. Oh gitu. Jadi kalau untuk parkir aja sih agak mengganggu. Nah gitu guys katanya. Terus apa lagi kelemahannya? Udah ya? Udah sih. Terus gimana kalau kelebihannya? Kelebihannya Ayang dulu deh, apa deh Ayang? Kelebihannya handlingnya enak, suspensinya empuk, kaki nggak pegel. Ya itu dari aku. Oh itu doang. Nah kalau dari gua, performa mesinnya mantap. Lebih boros daripada Vario, tapi performanya lebih mantap daripada Vario. Yakin deh teman-teman yang udah nyoba Lexi dan Vario, Lexi ini paling mantap dan paling kencang. Yang udah dibahas sebelumnya tadi, Matic dengan performa paling baik, dengan nggak dimodif apa-apa ya, dari keluar dari pabriknya performa paling baik di kelasnya. Ih, dingin banget. Terus kenyamanan udah, segala rupa udah, performanya itu performa paling baik sih. Di ini goodnya tuh apa namanya, yang paling baiknya tuh kenyamanannya paling baik, performanya paling baik juga. Jadi kesimpulannya, apakah worth it membeli Lexi di 2023? Menurut gua dengan harga pasar motor yang sekarang, apalagi Honda ya, Honda udah mahal banget. Iya kan? Yang Scoopy-nya apalagi kan ya, Genio itu nambah sedikit udah dapat ini guys. Lu pilihannya adalah ada Vario 125 yang lebih sporty tapi lebih keras, tapi lebih irit, lebih halus mesinnya dan suaranya. Nambah dikit apa, pilih ini yang posisi ridingnya top, juara, performanya oke, suspensinya lembut, dewasa. Terus ya gitu, cuman agak kasar aja, agak getar dan agak kasar aja. Menurut gua sih nama-nama dikit ke 125 daripada 110 yang sekarang ya. Ini worth it banget sih, worth it banget ini. Nyaman banget lah pokoknya dipakai untuk perjalanan jauh kayak gini, mini touring atau touring jarak jauh. Nanti kita bakal bikin video lagi kalau touring jarak jauhnya. Guys, gitu sih kesimpulannya. Worth it atau enggak? Menurut Ayang worth it atau enggak 23.500.000 untuk beli Lexi di tahun 2023 dengan banyaknya banyaknya pemain-pemain yang lain, motor-motor yang lain, Matic yang lain? Menurut Ayang worth it? Worth it. Mantap. Oke guys, oke dulu teman-teman, kita udah tadi kan isi apa namanya, isi bensin full to full kita dapetin dengan jarak dari BC ya, dari SPBU BC itu sampai ke SPBU yang di area Lembang itu 76 km, dan kita tadi isi bensin di 2,16 liter. Kalau misalkan dibagi
hasil rata-ratanya sedikit lebih boros sih, karena memang kita uji keborosannya ya, tapi ini bisa lebih irit lagi. Ini pokoknya mungkin paling borosnya lah, karena memang keadaannya nanjak dari Purwakarta dari arah BC Purwakarta ke Lembang ini nanjak terus, dan kita gaspol terus. Itu hitungannya yang paling boros seleksi ini di 35 km per liter. Jadi lumayan sih, cukup lah dengan mesin ini, power yang lumayan, nggak boros-boros amat kok di 35 km. Dan mungkin kalau misalkan pakai mode hemat itu bisa lebih daripada 35 km per liter, benar. Jadi begitulah hasilnya pengetesan konsumsi BBM full to full dari SPBU area BIC ke SPBU area Lembang dengan jarak tempuh 76 km, dan isi lagi sampai full di 2 liter 2,16 liter lah. Hasilnya adalah 35 km sekian pokoknya. Gitu aja pengetesan Lexi pada hari ini bersama Ayang Beb, besar saya. Sampai jumpa lagi. Bye bye. Bye bye. Tangannya mana? Bye bye.